Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, anak-anak, di pagi hari ini kita akan kembali belajar. Nah, jadi harus selalu semangat ya. Mari anak-anak, di pagi hari ini kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 4, yaitu muatan pelajarannya PPKN. Nah, anak-anak bisa membuka buku petiknya 2F di halaman 108. Ya, silahkan buku petiknya 2F dibuka di halaman 108. Materinya tentang manfaat menaati aturan di sekolah. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang manfaatnya menaati aturan di sekolah. Jadi di sekolahan itu ada aturannya ya anak-anak ya, supaya berjalan dengan tertib, sekolahnya nyaman ya. Nah, aturan sekolah dibuat untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah menciptakan keteraturan di sekolah. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib, aman, dan damai. Ketertiban akan terwujud jika aturan dijalankan dengan baik. Nah, jadi di sekolah itu ada aturannya ya anak-anak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya sekolahan itu tercipta keadaan yang tertib, yang aman, damai, lingkungan yang menyenangkan, nyaman untuk belajar ya. Nah, biar semuanya tertib, maka semua warga sekolah harus menjalankan aturan dengan baik. Nah, manfaat menaati aturan sekolah antara lain. Yang pertama, lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Nah, yang kedua, warga sekolah merasakan keadaan yang aman, tenang, dan damai. Yang ketiga, proses belajar mengajar berlangsung tertib. Dan yang keempat, terjalin rasa kekeluargaan, sopan santun, dan saling menghargai. Nah, ini adalah manfaat menaati aturan di sekolah. Nah, ini ya, ada 4 manfaatnya. Masih banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan ketika kita mau menaati atau mematuhi aturan di sekolah. Jika aturan sekolah dilanggar, maka akan terjadi kekacauan. Nah, berikut akibat jika tidak menaati aturan sekolah. Nah, lihat anak-anak. Sekolahannya kotor, sampahnya berceceran. Lihat di gambar ini ya. Nah, tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah-sampahnya, padahal di sini sudah tersedia tempat sampah. Nah, jadi ini lingkungannya jadi kotor ya. Jadi tidak nyaman. Nah, sedangkan gambar yang bawah, nah ini lingkungannya bersih karena tidak ada sampah yang berceceran. Nah, ini perbedaannya anak-anak. Jika kita melanggar aturan, tidak membuang sampah sembarangan, maka sekolah akan terlihat bersih, rapi, nyaman untuk belajar. Tapi kalau kita melanggar aturan, membuang sampah di sembarang tempat, akhirnya mengotori sekolah, belajarnya jadi tidak nyaman, jadi sarang penyakit. Nah, jadinya kacau sekolahnya ya. Nah, ini gambar yang kedua. Kelas bersih dan kelas yang tidak bersih. Lihat, kelas yang bersih. Semuanya tertata rapi, bersih, tidak ada kotoran ya.
Sedangkan kelas yang tidak bersih, semuanya berceceran, banyak sampah berceceran di bawah, di meja. Semuanya tidak teratur. Nah, bedanya di sini ya anak-anak ya. Kalau anak-anak belajar dengan tempat yang nyaman, yang bersih, pasti belajarnya lebih semangat. Beda kalau tempatnya kotor, banyak sampah, ya, tidak beraturan. Tentunya anak-anak males ya kalau belajar. Nah, bedanya di sini anak-anak. Makanya kita harus mematuhi aturan di sekolah maupun di dalam kelas ya. Nah, supaya apa? Belajar kita menjadi nyaman, sekolah menyenangkan. Ya, semua warga sekolah juga aman, damai, semuanya tertib. Nah, itu ya bedanya. Maka kita harus mematuhi atau menaati aturan. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, pastinya ada hukuman ya. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran dan kepatuhan warga sekolah untuk menaati aturan. Selain itu, diperlukan upaya-upaya mengajak orang lain agar mau melaksanakan aturan yang berlaku. Bagaimana caranya? Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita harus mengingatkan teman agar ingat dan mengetahui adanya aturan. Jadi sama teman harus saling mengingatkan. Jika temannya ada yang tidak tahu, maka harus diingatkan. Yang kedua, memberikan contoh perilaku taat aturan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu aturannya, apa saja yang harus kita patuhi, maka kita harus memberikan contoh ya. Memberikan contoh pada teman, perilaku taat pada aturan. Yang ketiga, menunjukkan akibat jika melanggar aturan. Nah, ini beri penjelasan tentang akibatnya apa jika berani melanggar aturan. Pasti ada akibatnya. Nanti dapat hukuman, dapat sanksi ya. Itu adalah akibat jika melanggar aturan. Nah, anak-anak, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat menaati aturan di sekolah. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Intinya, kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini bahwa anak-anak harus mengetahui manfaat menaati aturan. Apa saja tadi manfaatnya? Lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, tertata dengan baik, teratur ya. Belajar menjadi nyaman, tenang, menyenangkan ya. Nah, itu adalah manfaatnya jika menaati aturan di sekolah. Tentu semuanya ingin ya, semuanya berjalan dengan lancar, proses belajar berlangsung dengan tertib. Nah, semuanya menginginkan hal itu, maka kita harus mematuhi atau menjalankan aturan di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, itu ya anak-anak ya manfaatnya ya. Nah, sampai di sini pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, hari ini hanya materi penjelasan saja dari Ustazah untuk tugasnya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.